Selamat siang Pak Adi. Beneran nggak? Apa nama siang? Kedengar, Pak. Oke. Pak Douglas, sudah bisa dimulai, Pak Douglas? Bu Azizah, Bu Azizah bisa hadir? Bu Andika sudah hadir. Siang Pak Adi, saya sudah hadir. Ya, Pak Douglas. Bu Azizah sudah bisa hadir? Bu Azizah? Bu Azizah? Kecil nggak suaranya? Bapak Ibu? Suara Pak Adi kecil banget. Jadi dengar apa? Kecil, Pak. Putus-putus. Udah putus Pak. Hanya mau ke bapak baik Pak. Pak Adi lagi di Sukap ya, bukan di kantor ya. Jadi suaranya kecil. Hmm. Sudah belum? Suaranya? Sudah aman? Nah, sudah aman ini. Sudah aman. Oke. Baik kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari ini dalam kondisi yang mengantuk sebenarnya kita bisa hadir di rapat technical meeting Zoom terkait dengan persiapan kegiatan uji kompetensi guru secara mandiri, Bapak Ibu, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan K3S Kabupaten Bangka Tengah. Yang kami hormati Bu Asmini selaku kepala dinas. Kepala dinasnya tadi mendisposisikan untuk membuka acara ini kepada Bu Asmini. Kemudian yang kami hormati Bu Azizah selaku Ketua K3S Kabupaten. Kemudian yang kami hormati dari pihak LOPI, Pak Douglas mungkin secara hadir, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat tanpa ada kendala apapun. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami akan memandu acara pada siang hari ini. Yang pertama itu kami mohon sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa bisa kita mulai dari sekarang. Berdoa mulai. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kami minta kepada Bu Asmini untuk membuka acara, mungkin sekaligus memberikan sambutan terkait dengan kegiatan uji kompetensi guru ini, Bu Asmini. Kepada Bu Asmini, kami persilahkan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Saya di sini kapasitas saya sebenarnya sebagai Kepala Bidang PAUDMI. Namun tadi 10 menit menjelang jam 1 saya mendapatkan delegasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Sihombing, untuk membuka acara kita di siang ini. Jujur saja, tadi tuh saya pikir tadi tuh acaranya acara semacam kayak sifatnya makro, bukan spesifik ke jenjang SD, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kecewa ya, Bapak Kadin kita tidak bisa hadir bersama kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mendapatkan apa gambaran, bukan gambaran ya, saya mendapatkan tadi flyer dari Pak Kadin bahwa hari ini ada uji kompetensi terkait dengan matematika ya, mapel matematika. Iya, Pak Adi ya, matematika Bang Adi. Betul, Ibu. Oke. Untuk untuk berarti ini yang hadir di sini adalah guru-guru matematika. Nah, mohon izin Bapak Ibu, perlu saya sampaikan secara umum, saya sampaikan dulu secara umum kondisi kita di Bangka Tengah untuk numerasi, untuk literasi dan numerasi berdasarkan raport pendidikan, kita kalau untuk jenjang SD itu sudah dinilai baik di raport pendidikannya. Jadi untuk kemampuan literasi kita jenjang SD, baik itu negeri maupun swasta, itu kita sudah di angka 79,23. Nah, angka ini berarti sudah baik. Kemudian itu kemampuan literasi. Kemudian kemampuan numerasi kita di angka 74,53 kalau tidak salah. 74, sekian. Kemudian ada kualitas pembelajaran, iklim keamanan, kemudian ada inklusivitas dan lain sebagainya di rapor pendidikan itu untuk jenjang SD itu sudah baik. Artinya, apa yang selama ini kita upayakan di jenjang SD, terutama untuk numerasi, numerasi kita sudah pernah melaksanakan pembelajaran dengan metode gasing. Kita sudah mendatangkan Bapak Profesor ke Bangka Tengah dan itu sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah kita dan alhamdulillah ternyata hasilnya ditunjukkan dengan nilai rapor pendidikan. Nah, untuk iklim kebinekaan segala macam itu memang sudah baik juga. Iklim inklusivitas juga sudah baik. Tahun ini kita di jenjang SD kemarin kita sudah melaksanakan diklat inklusi dengan narasumbernya para ahli tenaga ahli yang di bidang psikologi dan ini memang menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan baik itu di PAUD, di SD dan nanti ke depannya mungkin SMP bisa dilaksanakan juga di SMP untuk diklat inklusi. Untuk kemampuan numerasi kita walaupun posisi di rapor pendidikan itu sudah baik di angka 74, sekian, namun kami berharap dari Dinas Pendidikan untuk Bapak Ibu guru agar terus mengupgrade diri karena dengan angka 74, sekian itu bukan berarti kita sudah maksimal, tapi mungkin ada banyak hal lagi yang perlu diperkuat dan hari ini uji kompetensi untuk para guru matematikanya mudah-mudahan dengan kita juga, terutama kami Dinas Pendidikan, terutama di bidang SD, itu akan mengevaluasi hasil dari uji kompetensi guru matematika. Jadi ke depannya nanti kalau misalnya seandainya uji kom ini masih menunjukkan apa ya, belum maksimal, artinya atau belum sesuai dengan target yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan, nanti mohon izin kepada pihak bidang SD itu melakukan evaluasi dan juga menentukan strategi-strategi yang tepat untuk di tahun-tahun selanjutnya, terutama tahun depan. Mungkin akan lebih diperkuat lagi di pelatihannya, baik itu berupa diklat, BIMTEK, atau apapun itu bentuknya yang terkait dengan kompetensi numerasi guru matematika kita. Nah, Bapak Ibu juga
perlu kita ketahui juga angka partisipasi sekolah untuk usia SD sampai dengan SMP 7 sampai 15 tahun kita di Bangka Tengah sudah termasuk tinggi. Namun bukan berarti kita berbangga hati dengan kondisi ini karena masih banyak kasus-kasus yang putus sekolah. Jadi data-data yang putus sekolah ATS, anak tidak sekolah, yang ada di dashboardnya operator sekolah masing-masing, itu menunjukkan bahwa masih ada Iya, mungkin hilang sinyal ya atau baterai laptopnya habis. Baik Bapak Ibu, saya ambil alih. Eh, Nanti insya Allah Bu Asmi ini akan masuk kembali ke Zoom kita pada siang hari ini. Kemudian eh, kami meminta Bu Azizah untuk menyampaikan sedikit sambutan terkait dengan persiapan pelaksanaan UKG guru secara mandiri ini. Untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah terkait dengan penyamaan persepsi kita terkait dengan pelatihan ini. Karena pelatihan ini Bapak Ibu akan kita laksanakan pada besok, Jumat dan Sabtu, yang akan nanti kita bagikan per hari itu adalah 3 kecamatan, masing-masing 3 kecamatan itu. Jadi nanti secara teknis pihak LOPI akan membagi itu dan akan membagikan jadwal itu kepada Bapak Ibu semua, sehingga kita sudah dapat mempersiapkan segalanya terkait dengan persiapan. Kalau di hari Jumat besok itu persiapannya pelaksanaan ujian ini akan dilaksanakan pada jam 1, jam 13.30 Bapak Ibu. Kemudian di hari Sabtunya itu akan dilaksanakan pada jam 8 pagi karena hari Sabtu kita sudah libur ya. Kita pelaksanaan sekolah hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian kami minta kepada Bu Azizah, mungkin Bu Azizah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bu Azizah? Ya, sudah. Ya, baik Bu Azizah, kami persilahkan Bu Azizah untuk menyampaikan sedikit terkait dengan penyamaan persepsi pelaksanaan UKG ini. Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Setara Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kita akan mengadakan technical meeting terkait dengan UK Mandiri Guru Kelas SD di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa mengapa program ini perlu dilaksanakan, di antaranya tidak ada lain untuk pengembangan diri guru, juga untuk pengembangan karir guru itu sendiri, dan juga ketika kita seminar nasional yang dihadiri oleh Ketua Umum PGRI Pusat, di situ dia bertanya, berapa persenkah sertifikasi guru itu digunakan untuk pengembangan diri? Kami tidak bisa menjawab. Nah, dalam hal ini tentunya mengapa kita perlu melakukan UKG mandiri, ini tidak lain tujuannya, salah satu upaya untuk persiapan kita menghadapi TKA tahun 2026 mendatang dan seterusnya. Nah, di sini tentu mungkin ada beberapa guru yang bertanya, kepala sekolah bertanya, apa konsekuensinya bila tidak mengikuti UKG? Konsekuensinya adalah terkait dengan kepatuhan terhadap aturan dinas pendidikan yang meninstruksikan agar guru-guru dapat mengikuti UKG, di mana memang kalau ketika Bangka Tengah sudah berupaya dalam hal meningkatkan numerasi yang sesuai dengan Ibu Sumi katakan tadi, bahwa kita memang di jenjang 74 lebih. Itu di ANBK kita terukur.
Kemudian yang kita khawatirkan ketika di AN kita, di rapot pendidikan kita dengan nilai yang 74, namun ketika implementasinya pada peserta didik di tahun 2006, khususnya kelas 6, itu ada kesenjangan. Maksud kita supaya antara rapot pendidikan dengan nilai akhir anak-anak yang ikut TKA itu berimbang. Nah, jadi salah satu upaya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bangka Tengah khususnya, terutama guru kelas, karena guru kelas ini seperti guru SLTP, SLTA, mereka guru mapel. Sedangkan di tingkat dasar sekolah SD itu nggak ada yang namanya guru mapel kecuali PJOK dan pendidikan agama Islam. Sedangkan yang di TKA ini adalah bahasa Indonesia dengan matematika. Nah, jadi upaya inilah bukan hanya kita istilahnya mendukung kemudian memfasilitasi, mendampingi peserta didik kita untuk dapat nilai yang terbaik, tetapi gurunya tidak diukur. Nah, jadi tujuan untuk mengadakan UKG ini tidak lain itu adalah untuk pemetaan, untuk pengembangan. Memang kalau di Ujikom yang di Kemendikbudrismen itu untuk kenaikan pangkat itu berbeda. Karena ranahnya itu nasional dan tujuannya untuk mengukur kemudian menyesuaikan apakah guru tersebut atau pegawai tersebut sudah pantas untuk menduduki jabatan atau golongan yang setingkat lebih tinggi. Nah, untuk yang UKG Mandiri ini lebih berorientasi untuk dinas mendapat data tentang kompetensi guru SD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan terdatanya hasil UK tersebut itu sebagai bahan pertimbangan Bangka Tengah dalam hal memprogramkan ke depan. Upaya-upaya apa yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan peningkatan mutu pendidikan menyambut TKA tahun 2026 yang akan datang dan seterusnya. Jadi di sini kemarin semalam juga masih banyak bertanya apa istilahnya konsekuensinya bila tidak ikut. Kami menyarankan untuk kepala sekolahnya membuat surat pernyataan dengan guru tersebut, dengan sudah kami beri contoh, surat pernyataannya dengan alasan yang tepat. Dengan konsekuensi tidak akan menuntut apa-apa bila terjadi konsekuensi terhadap guru tersebut oleh Dinas Pendidikan. Karena salah satu kepatuhan daripada pegawai atau guru itu mengikuti instruksi. Dan tujuannya bukanlah untuk mencari kelemahan guru, tetapi tidak lain kalaupun nilai itu tidak maksimal, kita bersama-sama berupaya nanti menghadirkan mungkin fasilitator yang profesional, sehingga kalau gurunya cerdas, gurunya paham betul tentang matematika terutama, tentunya untuk mentransformasikan dengan peserta didik itu tidak begitu sulit. Dan juga kami memahami bahwa dengan banyaknya pendatang-pendatang baru yang hadir di sekolah SD, baik itu P3K maupun yang lain, tentunya itu semakin hari semakin sulit untuk kita mendata, terutama kemampuan guru sekolah dasar. Mengapa aku sekolah dasar? Karena guru sekolah dasar itu adalah guru kelas yang memegang semua mapel kecuali agama dan PJOK. Mungkin ini arahan dari kami dan memang peran kami sebagai Ketua K3 Kabupaten membantu Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan beberapa program dalam hal peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah. Mungkin demikian dari kami, mohon maaf barangkali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami dan juga tidak ada unsur atau niat apa-apa untuk menjatuhkan guru, tetapi untuk kita sama-sama untuk meningkatkan pengembangan diri kita, apalagi kita alhamdulillah mungkin Bangka Tengah
ke depan ini sudah mendekati 90% hampir 100% gurunya sudah mendapat TPG. Nah, tunjangan profesi itu di Bangka Tengah yang mutlaknya yang dapat disampaikan dengan mutlak itu guru-guru yang sudah melanjutkan S1 ke S2 yang dilapor kemarin oleh Pak Bupati ke PGRI Pusat, sehingga peran Bupati atau pemerintah Bangka Tengah kita nomor 1 dibandingkan dengan daerah lain perhatiannya kepada guru-guru. Namun dengan diperhatikan yang begitu besar, jangan sampai kita lupa diri sehingga yang dikhawatirkan nanti kalau nilai TKA anak-anak kita jatuh atau rendah di bawah standar, berarti kita sendiri yang akan jadi beban. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk mengangkatkan diri. Demikian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada pihak LOPI dan kami serah sepenuhnya kepada pihak LOPI untuk teknis dalam hal pelaksanaan untuk UK tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Azza. Terima kasih atas arahan ya, sekaligus penjelasan mengenai alasan-alasan pelaksanaan UKG yang dilakukan secara mandiri di Kabupaten Bangka Tengah ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bu Asmini sudah masuk kembali ke Zoom. Ya, mohon izin Bapak Ibu, tadi ternyata laptop saya habis baterai. Oke, Silakan, tadi Bu. ya tadi juga saya sempat mendengar sekilas apa yang disampaikan oleh Ibu Aziza. Sebentar. Nah, cuman tadi tuh saya juga berpikir juga, ini kan uji kom untuk matematika. Jadi ini adalah guru kelas kan ya? Kalau SD guru kelas kan ya, bukan guru mapel kayak SMP, SMA kan berarti kan ya guru kelas. Ya. Nah, mohon izin Pak Adi mungkin selaku kasih kurikulum. Kita sekarang amanat dari Mas Pak Menteri kita itu ada pembelajaran mendalam dan lain sebagainya. Mungkin di modul ajarnya lebih diperkuat lagi untuk yang numerasinya. Dan kalau misalnya apa ya, numerasi yang kemarin itu menggunakan metode gasing itu bisa berimbas besar terhadap pembelajaran matematika, mungkin itu bisa kita apa namanya, kita bakukan menjadi apa ya, dibakukan bukan hanya bisa dilakukan di jenjang SD, mungkin bisa di jenjang SMP otomatis kan, mungkin bisa di kesetaraan juga Pak Adi. Karena mohon izin, kalau misalnya sekolah formal kemarin sudah mengikuti metode gasing untuk numerasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pendidikan kesetaraan kita memang belum. Dan kita juga punya paket A, B, C. Mereka juga punya pelajaran matematika. Dan kami harap, saya selaku Kepala Bidang PAUD berharap bahwa apa saja yang menjadi penekanan di kurikulum di modul ajar terkait dengan matematika itu juga mohon izin di-share ke kami di Kesetaraan agar jadi semuanya sumber daya manusia kita di Bangka Tengah itu semakin berkualitas, semakin bisa bersaing di dunia numerasi kita. Nah, Bapak Ibu tidak berpanjang kisah, nanti daripada hari semakin sore, kalau saya dikasih mic itu pantang dikasih mic. Kalau misalnya nanti panjang-panjang, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini uji kompetensi guru SD untuk peningkatan numerasi kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara resmi. Tok, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mohon izin nanti saya akan ikut juga di Zoom ini. Mungkin ada banyak hal yang ingin saya pelajari di jenjang SD. Kalau misalnya bisa kami adopsi untuk yang kesetaraan, insya Allah akan kami adopsi. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmini. Sama-sama. Makasih ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. Bapak Ibu guru semuanya, izin kami menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa
Sekali lagi pelaksanaan uji kompetensi guru ini akan dilaksanakan pada besok Bapak Ibu di tanggal 28 dan di hari Sabtu di tanggal 29 November. Dan jika memang masih ada kawan-kawan guru lain yang belum melakukan pendaftaran, silakan lakukan pendaftaran sesuai dengan surat yang kami sampaikan, surat Dinas Pendidikan yang kami sampaikan minggu kemarin. Dan itu bisa Bapak Ibu laksanakan pendaftaran melalui link yang tertera di surat itu. Selanjutnya kami minta ke Pak Douglas dari pihak LOPI untuk menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan uji kompetensi guru ini. Kepada Pak Douglas kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Asmini berupaya mempersiapkan acara ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan dibantu dengan Pak Joni, tim saya untuk menjelaskan teknis pelaksanaan ujian kompetensi guru yang akan dilaksanakan besok. Seperti disampaikan Pak Adi tadi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 termin, 2 kali, 2 periode, 2 gelombang. Yang besok dimulai jam setengah 2 sampai setengah 4, dan yang gelombang 2 jam 8 pagi sampai jam 10 pagi hari Sabtu karena hari libur. Nah, untuk lebih jelasnya saya serahkan tentang teknis pelaksanaan ujian kompetisi guru ini. Kami persilakan Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Douglas. Baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat bergabung. Pada kesempatan ini kami dari LOPI akan menjelaskan terkait kegiatan kita, yaitu uji kompetensi guru SD di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi ini, dan kami akan menjelaskan bagaimana proses kegiatan ini akan kita laksanakan mulai hari ini hingga selesainya nanti. Program ini Bapak Ibu terlaksana atas kerjasama dari Dinas Pendidikan, kelompok kerja kepala sekolah bersama LOPI dengan menyepakati untuk dilaksanakan kegiatan ini sehingga kita boleh bertemu pada saat ini di dalam kesempatan ini. Nah, perlu kami sampaikan sebagai yang disampaikan tadi dari Bapak Ibu tadi, uji kompetensi guru ini adalah proses penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan profesional dan pedagogik guru secara kolektif ya. Dan nanti hasilnya ini menjadi dasar untuk perbaikan, pengembangan dan peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan, baik di tingkat sekolah maupun pemerintah setempat, khususnya di Bangka Tengah. Yang pertama yang menjadi latar belakangnya kegiatan ini dilaksanakan, yang pertama kompetensi guru sangat menentukan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, masih terdapat guru yang belum kuat dalam literasi dan numerasi matematika. Lalu diperlukan juga tes terstandar untuk mengetahui kemampuan guru secara objektif. Nah, di sini LOPI menyediakan tes kompetensi untuk memetakan kemampuan konseptual, pedagogik, dan literasi normasi guru. Lalu hasil tesnya nanti akan membantu sekolah dan Dinas Pendidikan untuk merancang program peningkatan mutu yang tepat sasaran. Nanti setelah hasilnya ini nanti akan kami serahkan kepada Dinas Pendidikan bagaimana tindak lanjutnya. Tujuan dari kegiatan kita ini seperti yang dijelaskan tadi di latar belakang. Yang pertama itu adalah mengukur kompetensi guru dalam penguasaan literasi dan numerasi matematika.
Dan yang kedua, menilai kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran matematika yang efektif. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan guru dalam menganalisis hasil belajar dan melakukan refleksi pembelajaran. Yang keempat, yang menjadi tujuan adalah memetakan kekuatan dan kelemahan guru sebagai dasar perencanaan peningkatan kompetensi. Dan yang kelima, Bapak Ibu, memberikan data objektif bagi sekolah dan juga dinas pendidikan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Nanti mungkin menjadi dasar dari kegiatan ini untuk dilakukan keputusan-keputusan lain untuk program selanjutnya. Yang berikutnya, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui tes terstandar dan profesional ya. Jadi nanti kita tidak ada hal-hal yang lain-lain gitu ya, kecuali dari tujuan hal yang kita sampaikan ini. Nah, sasaran kegiatan kita yang pertama adalah guru sekolah dasar yang mengajar matematika, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga yang membutuhkan pemetaan kompetensi guru untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dan saran yang kedua adalah dinas pendidikan, dalam hal ini kabupaten kota, dalam rangka memperoleh data kompetensi guru sebagai dasar kebijakannya. Yang keempat adalah program pengembangan proses guru yang memerlukan data diagnostik untuk penyusunan pelatihan lanjutan. Mungkin dari program ini nanti bisa jadi isu untuk dilakukan pelatihan-pelatihan berikutnya. Berikutnya, pemangku kepentingan pendidikan yang membutuhkan informasi objektif ya terkait dengan kualitas pembelajaran matematika khususnya di tingkat SD. Lalu apa manfaatnya bagi Bapak Ibu guru sebagai peserta ya? Yang pertama, mendapatkan gambaran objektif ya tingkat penguasaan materi, khususnya ini matematika literasi, pedagogik dan kemampuan refleksi pembelajaran. Yang kedua, tentunya mengetahui kekuatan dan kelemahan pribadi ya di dalam hal menjalankan tugas selama ini mungkin juga menjadi catatan ada kekuatan, ada juga ada kelemahan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, memperoleh umpan balik yang jelas, terukur, dan berbasis data. Dan yang berikutnya, karena kita sudah zamannya sekarang, adalah mendukung peningkatan profesionalisme ya untuk kita masuk di abad pembelajaran sekarang ini. Lalu apa manfaatnya bagi sekolah ya? Yang kita sudah jelaskan tadi di awal, manfaatnya yang pertama adalah memiliki data pemetaan kompetensi guru yang akurat. Mungkin nanti setelah ini nanti penempatannya bagaimana di sekolah itu juga boleh digunakan oleh pihak-pihak sekolah. Yang berikutnya, yang kedua, memudahkan sekolah dalam merancang program pendampingan, pelatihan, ataupun workshop yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga adalah menjadi alat monitoring internal, ya. Ada monitoring internal untuk memastikan kualitas pembelajaran matematika tetap konsisten dan mencapai standar minimumnya. Dan yang keempat, mendukung penguatan budaya asesmen, ya. Lalu yang berikutnya manfaatnya adalah membantu sekolah melakukan pembinaan guru berdasarkan data dan bukan asumsi, ya. Lalu manfaatnya bagi dinas apa saja kira-kira gambaran dari tes ini? Yang pertama adalah mendapatkan data komprehensif terkait kualitas guru di wilayahnya, khususnya ini di Bangka Tengah ya. Jadi nanti kita akan memberikan data yang tepat sesuai dengan hasil tesnya. Yang kedua, mempermudah perencanaan program peningkatan mutu guru yang lebih terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan di daerah Bangka Tengah. Lalu berikutnya menjadi instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas program pembinaan guru yang telah dijalankan. Lalu mendukung transformasi pendidikan di daerah. Dan yang terakhir adalah manfaatnya adalah membantu dinas menetapkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di seluruh sekolah. Ya, ada rencana-rencana mungkin yang diletakkan oleh dinas mungkin dilengkapilah dengan data yang kita hasilkan nanti setelah kita tes ini. Nah, di dalam uji kompetensi ini ada ruang lingkup tes yang kita harus ukur.
Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat di layar ini ya, yang pertama adalah aspek yang diukur pengetahuan konseptual matematika. Nah, itu juga sudah diletakkan di dalam soal nanti. Yang kedua, literasi dan numerasi konteks pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pedagogi dan strategi pembelajaran matematika. Dan yang keempat adalah penilaian dan refleksi pembelajaran. Lalu yang kelima adalah integrasi profil pelajar Pancasila dan literasi digital. Nah, profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ada 6 butir ya. Misalkan ada beriman, ada berkebinekaan global, ada juga bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Itu juga bagian yang kami uji di dalam tes ini. Nah, deskripsinya boleh nanti Bapak Ibu baca nanti sesuai dengan yang tampil di layar ini. Yang pasti ada 5 penekanan aspek yang kita ukur di dalam pelaksanaan tes ini. Lalu pembobotan modal soal, ada pembobotan yang ditetapkan. Yang pertama untuk aspek pengetahuan konseptual, itu bobotnya kita ambil 30% ya dari 100% begitu. Lalu aspek yang kedua ya, kita ambil bobotnya 25% dengan bentuk soalnya studi kasus dan analisis konteks. Lalu yang pedagogi dan strategi pembelajaran matematika, pilihan ganda dan uraian 25%. Lalu aspek yang keempat adalah penilaian dan refleksi pembelajaran, uraian dan studi kasus 10%, dan integrasi profil Pancasila dan literasi digital itu adalah analisis kontekstual yang kita ambil bobotnya adalah 100%. Maaf, 10%. Nah, untuk total durasi di dalam pengerjaan ini adalah 150 menit dari sejak kita nanti akan kita laksanakan, akan kita berikan waktu untuk mengerjakan seluruh soal yang disajikan 150 menit, termasuk pilihan ganda, termasuk studi kasus, analisis, dan uraian ya. Jadi ada 150 menit. Berikutnya persyaratan peserta. Nah, di awal tadi kita sudah jelaskan bahwa salah satu yang menjadi sasarannya adalah guru sekolah dasar. Jadi persyaratannya adalah guru sekolah SD, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran matematika di wilayah Bangka Tengah dengan mengisi data diri dengan benar dan identitas sesuai yang berlaku melalui pendaftaran yang sudah kita tetapkan. Yang kedua, tentu ini supaya bisa mengikutinya adalah terdaftar resmi melalui sistem pendaftaran yang disediakan oleh LOPI yang sudah kita laksanakan. Yang ketiga, karena kita melaksanakan kegiatan ini bersifat daring atau model daring, maka tentunya setiap peserta ini adalah memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan CBT. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ke belakang. Dan yang berikutnya mengikuti seluruh tahapan kegiatan sesuai jadwal yang kita tetapkan, termasuk saat ini di dalam technical meeting ini. Ini juga bagian dari kegiatan kita. Nah, sekarang kita masuk di dalam alur pendaftaran. Nah, alur pendaftaran ada 3 tahap. Yang pertama registrasi, yang kedua melakukan pembayaran secara mandiri, lalu yang ketiga adalah verifikasi dan dinyatakan peserta sudah terdaftar. Nah, ketiga tahap ini sudah dilakukan Bapak Ibu dan hari ini hari terakhir ya, kalau saya tidak salah pendaftarannya. Mari kita lihat link pendaftarannya sesuai dengan yang tampil di sana. Di sana akan ada program guru tes kompetensi guru matematika Kabupaten Bangka Tengah. Ya, jadi ini sudah kita lewati. Saya skip saja. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita masuk di dalam pendaftaran ini, halaman pertama yang tampil setelah kita berhasil login adalah seperti yang tampil di layar ini. Nah, setiap pendaftaran yang berhasil atau setiap pendaftaran yang sudah dinyatakan valid atau dinyatakan lunas, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kartu pesertanya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh masuk ke akunnya masing-masing, silahkan lihat di sini bukti pendaftaran dan kartu pesertanya. Dan kartu peserta ini digunakan untuk apa, gitu ya? Nah, kartu pesertanya digunakan untuk pelaksanaan tes ya. Karena ada juga kita lihat bahwa satu sekolah didaftarkan oleh satu akun, kemudian mereka kita lengkapi semua peserta mendapatkan kartu peserta yang nanti digunakan untuk mengakses soal dalam CBT-nya ya.
Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar pastikan sudah memiliki kartu. Nah, seperti apa kartunya? Mari kita lihat berikutnya. Nah, kartu peserta setiap peserta yang sudah terdaftar tampil seperti gambar ini, ya. Ada kode pesertanya, ya, ada kode pesertanya. Kemudian juga ada namanya, jenis kelamin, kemudian asal sekolahnya sesuai dengan data NSPN yang diinputkan, ya. Jadi nanti kalau berbeda sesuai dengan data kenyataannya, maka segera diinformasikan karena kita mengacu kepada data pemerintah dari Kemendikbud terkait dengan data sekolah. Jadi kita berdasarkan NSPN dan juga disertai alamatnya, lalu kelasnya dan bidangnya dan tanggal kegiatannya, ya. Nah, di sini perlu kita perhatiin Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, kode peserta ini akan kita gunakan menjadi username-nya nanti, ya. Yang nomor satu itu kode peserta menjadi username-nya. Kemudian yang kedua ini adalah PIN-nya atau password lah yang kita sebut password standar, ya. Jadi nanti itu tidak boleh berpindah tangan kepada yang lain, ya. Karena kita juga akan meminta ini nanti pada saat pelaksanaannya gitu, ya. Jadi ada kode pesertanya dan juga ada PIN-nya yang di bawah barcode ini, ya. Jadi nanti pada saat tesnya maka akan dimasukkan username dan password. Berikutnya kita lihat untuk peserta yang didaftarkan secara kolektif, artinya satu akun untuk mendaftarkan beberapa peserta, tentu ini akan tambah segitu banyak nanti peserta dengan jumlah yang didaftarkan. Namun masing-masing tetap mendapatkan satu kartu setiap peserta gitu, ya. Nah, nanti secara kolektif akan muncul seperti ini dan jika didaftarkan 2 orang maka akan tampil 2 orang. Jika ada lebih dari 2 maka akan tampil juga demikian dan seterusnya. Dan semua juga akan disertakan kode peserta dan juga nomor pendaftarannya atau PIN yang standar. Mari kita berikutnya kita lihat untuk pelaksanaan dan pengawasannya bagaimana dalam uji kompetensi guru yang akan kita laksanakan. Nah, sebagai timeline dari kegiatan kita, pendaftaran saat ini ditutup, ya. Kalau tidak salah hari ini akan ditutup, ya, tanggal 27 November 2025. Kemudian technical meeting tanggal hari ini, saat ini 27 November, dan pelaksanaannya ini ada 2 hari, tanggal 28 atau besok dan tanggal 29 hari Sabtu. Lalu dalam pelaksanaannya nanti, ya, akan menggunakan Zoom ID yang tampil seperti ini. Artinya Bapak Ibu akan masuk di dalam Zoom yang tampil di layar ini, ya, atau yang kita gunakan saat ini untuk kami mengawasi di dalam pelaksanaannya nanti, ya. Nanti akan kita lihat berikutnya tentang terkait dengan penggunaan Zoom ID ini selama kegiatan, ya. Jadi boleh Bapak Ibu catat nanti ID Zoom-nya adalah seperti yang tampil ini, ya. Berikutnya kita akan lihat eh, pelaksanaan kita ada 28 dan 29, ada sesi pagi dan ada sesi siang, ya. Sesi pagi jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 11.30. Sesi siang jam 13.30, mohon maaf ada typo, 13.30 sampai dengan selesai. Ya, kita lihat berikutnya. Untuk jadwal tesnya, untuk grup 1 Bapak Ibu boleh catat grup 1 tanggal 28 November 2025 itu ada 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Koba, kemudian Kecamatan Lubuk Besar, dan Kecamatan Pangkalan Baru. Nah, semua sekolah yang berada di wilayah kecamatan ini maka dilaksanakan tesnya di grup 1. Artinya di tanggal 28 November 2025 pukul 13.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, saya ulangi lagi, di grup 1 itu adalah Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, dan Kecamatan Pangkalan Baru. Itu yang kita bagi, ya. Kemudian yang di grup 2, ya, di grup 2 di 29 November 2025 Kecamatan Namang, Kecamatan Simpang Katis, dan Kecamatan Sungai Selan, ya. Jadi di tanggal 29 November di pukul 9 sampai dengan 11.30, ya.
pukul 9 sampai 11.30. Bapak Ibu nanti 30 menit sebelum waktunya silahkan masuk di dalam Zoom-nya, nanti akan mendapatkan pengarahan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kita. Karena kami akan mengawasi melalui Zoom ya. Bapak Ibu ada di Bangka Tengah, kami ada di Jakarta, begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, di grup 1 itu ada Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru di tanggal 28 November 2025 jam 13.30 sampai dengan 16.00. Artinya ini grup 1 akan tes besok ya. Sedangkan grup 2 Kecamatan Namang, Kecamatan Simpang Katis, dan Kecamatan Sungai Selan. Itu akan kita laksanakan di 29 November 2025 dan jam 9 sampai dengan jam selesai. Nah, kami informasikan kalau Bapak Ibu yang memiliki kartu ya akan dibuka loginnya pada saat tanggal pelaksanaan ya. Pada saat tanggal pelaksanaan. Jadi kalau misalkan Kecamatan Namang login di tanggal 28 itu tidak bisa gitu ya karena memang belum jadwalnya. Nah, apa platform yang kita gunakan ya? Apa platform yang kita gunakan? Yang pertama kita gunakan platform Zoom Meeting ya. Nah, Zoom Meeting ini akan kita gunakan sebagai kanal pengawasan dan komunikasi selama berlangsungnya kegiatan. Nah, yang pengawas akan mengawasi posisi pesertanya, lalu aktivitasnya mencurigakan, dan kami akan juga membantu kalau ada gangguan teknis, kemudian identitas sebelum dan saat tes, gitu. Nanti akan ada pengawasan di sana. Lalu di dalam aplikasi CBT-nya, platform CBT-nya, kemudian login akun personal dengan kartu pesertanya. Lalu di CBT-nya juga ada timer otomatis. Kemudian di sana juga kamera internal wajib aktif, artinya CBT-nya juga harus menangkap kamera. Lalu mendeteksi wajah hilang dari layar, mendeteksi banyak gerakan mencurigakan, tap switch, lock, dan lain sebagainya. Ada juga nanti peringatan di dalam sistemnya. Lalu yang paling penting lagi adalah penyimpanan jawaban secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada kendala, jawaban terakhir atau jawaban dari semua yang dikerjakan itu secara otomatis nanti akan tersimpan di dalam sistem kita. Berikutnya perangkat yang kita butuhkan. Nah, perangkat yang kita butuhkan yang pertama itu adalah laptop ya atau PC ya yang tentu bisa menggunakan Windows 10 dan seterusnya. Lalu browser terkini gitu ya, browser terkini baik Chrome maupun Firefox gitu ya. Lalu webcam yang bisa ada visualnya, ada kamera begitu. Lalu ada juga smartphone untuk sebagai kamera pengawas dan media komunikasi dengan tim LOPI selama pelaksanaan. Lalu handset jika diperlukan ya untuk mendengarkan misalkan kalau menggunakan PC mungkin ya belum semua PC dilengkapi dengan audio maka bisa dibutuhkan handset. Itu pun menjadi opsional ya. Berikutnya kita lihat browser yang kita gunakan adalah browser yang terbaru, misalkan seperti Google Chrome atau Firefox versi yang terbaru, dan itu Bapak Ibu silakan nanti install di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing ya. Pastikan browser sudah diperbaharui sebelum tes dimulai. Lalu disarankan tidak menggunakan browser lain agar akses tes lebih stabil. Ya, ini yang kita sarankan ya, supaya nanti tidak ada kendala. Berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana penggunaan perangkat di dalam pelaksanaan tes ini, uji kompetensi. Nah, ada dua perangkat minimal yang kita laksanakan. Yang pertama perangkat utama, ya, perangkat utama yang kita di sini, ya. Perangkat utama ini wajib mengakses CBT-nya, ya. Artinya di sini diwarnai bukan Zoom, ya. Perangkat utama ini adalah wajib mengakses CBT-nya, bukan Zoom. Namun wajib memiliki kamera, ya, wajib memiliki kamera. Lalu masuk ke CBT-nya siap.lopi.co.id atau melalui pendaftarannya juga boleh, ya, melalui siap.lopi.co.id. Jadi Bapak Ibu ya, ingat ya bahwa perangkat utama ini, artinya perangkat utama ini yang sekarang yang digunakan adalah laptop ini, ya. Jadi ini tidak boleh terpaut dengan Zoom. Oke. Nah, perangkat yang kedua, Bapak Ibu, perangkat yang kedua ini adalah smartphone ya, yang mengawasi dari belakang.
wajib bergabung ke Zoom, wajib memiliki kamera, dan masuk ke Zoom dengan meeting ID dan passcode sesuai dengan yang diinformasikan. Tadi Zoom ID-nya sudah kita informasikan sebelumnya, jadi silakan kalau menggunakan smartphone atau kamera yang diletakkan dalam tripod, silakan dihubungkan kepada Zoom supaya itu menjadi pengawasan kita nanti ya. Jadi jangan menggunakan satu perangkat baik itu CBT-nya maupun Zoom-nya itu tidak boleh karena nanti akan konflik dengan CBT-nya gitu ya. Nanti akan kita lihat di berikutnya ya. Berikutnya Bapak Ibu, ya berikutnya persyaratan lingkungan ya atau persyaratan ruangan. Yang pertama, ruangan tenang, penerangan cukup, wajah terlihat jelas, ya. Jadi jangan nanti di tempat yang gelap gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengawasi. Kemudian hanya satu peserta dalam ruangan, ya. Diharapkan satu peserta dalam ruangan. Kemudian peserta harus duduk menghadap kamera dan tidak berpindah-pindah. Apalagi berjalan-jalan itu ya, tidak disarankan atau tidak diizinkan lah. Nanti secara otomatis nanti terlalu banyak gerakan, CBT-nya nanti akan menutup, ya. Jadi dipastikan nanti Bapak Ibu dalam kondisi tenang di dalam satu ruangan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Kalau memang kondisinya di sekolah boleh gitu ya, atau di rumah juga boleh. Nah sekarang kita lihat format nama yang perlu ada di Zoom ya, format nama. Nah untuk kami mengawasi di dalam Zoom, maka perlu Bapak Ibu mematuhi format penamaan di Zoom ini ya. Seperti kita yang bergabung di Zoom ini sekarang ya. Kalau saya perhatikan di dalam Zoom ini masih bebas-bebas saja namanya ya. Misalkan Ansori Nafis, Arif Channel gitu ya, dan lain sebagainya itu masih bebas namanya. Tetapi untuk pelaksanaan kita nanti, supaya kami juga segera mengidentifikasi, maka format namanya sesuai yang tampil di layar ini, yaitu kode pesertanya, nama peserta, dan juga asal sekolah ya. Jadi ingat, kode peserta, nama peserta, asal sekolah ya. Di kode pesertanya nanti Bapak Ibu boleh lihat di kartunya ya, masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang misalkan ini saya ambil gambarnya, gambar untuk anak-anak kita yang sedang melaksanakan tes ya. Nah, ini adalah kamera pengawas yang kolektif. Kalau saya perhatikan dalam pendaftaran, ada sekolah-sekolah yang bahkan hampir secara keseluruhan mendaftarkan lebih dari satu peserta ya. Jadi untuk pengawasannya boleh secara kolektif satu kamera untuk menyorot semua ya, satu kamera untuk menyorot semua. Artinya kamera yang dalam tripod tadi ya, mengawasi dari belakang dan kami melihat layarnya ya. Jadi nanti kamera pengawas dan asal sekolah lah namanya di Zoom-nya ya. Jadi bisa diarahkan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tampilannya, ya, tampilannya di tampilan CBT-nya akan tampil gambarnya pribadi, ya, gambarnya peserta. Sedangkan di Zoom-nya ini akan tampil seperti ini jika kondisi kolektif ataupun secara individu juga maka akan tampil seperti ini, ya. Jadi nanti ada dua, satu di kamera di CBT-nya yang memang tidak bisa kita ganggu CBT-nya karena sudah dilengkapi kamera. Kemudian di sini juga ada kamera zoom yang bisa kita lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat sistem CBT-nya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita lakukan di dalam sistem CBT? Yang pertama tentu kita login ya. Login siap.lopi.co.id. Kemudian setelah Bapak Ibu berhasil login, maka akan diberikan atau Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan izin kamera. Ya, izin kamera. Selama waktu diberikan 30 detik, Bapak Ibu tidak izinkan, maka CBT akan mengeluarkan. Nah, setelah Bapak Ibu mengizinkan, maka memasukkan token, ya. Memasukkan token atau aktivasi token. Setelah dimasukkan token, maka mulai mengerjakan. Setelah mulai mengerjakan, Bapak Ibu silahkan kerjakan dengan batas waktu yang ditentukan, ya. Lalu dapat mengakhiri tes, ya, dapat mengakhiri tes jika menurut Bapak Ibu sudah selesai. Tetapi kalau waktunya sudah melampaui, maka CBT akan menutup secara otomatis, ya. Jadi ini alur dari sistem CBT-nya, Bapak Ibu akan mengikutinya ini nanti. Kalau tidak, maka akan terjadi kendala, ya.
Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, mekanisme autentifikasi peserta. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk masuk di dalam login, maka peserta diwajibkan melakukan login menggunakan kartu peserta yang diperoleh atau yang diberikan oleh LOPI dari hasil pendaftaran, ya. Lalu peserta harus menunjukkan identitas, nanti akan kita minta juga di Zoom itu ya untuk verifikasi. Kemudian sistem hanya membuka akses tes bagi peserta yang lolos gitu ya. Nanti akan kita minta di layar itu nanti. Lalu autentifikasi memastikan peserta yang mengikuti tes adalah orang yang tepat ya. Jadi nanti akan ada seperti ini nanti. Lalu link aplikasi tes kita melalui siap.lopi.co.id, boleh Bapak Ibu catat, dan login tes akan diizinkan sesuai dengan jadwal kegiatan kita yang telah dibagi tadi ya. Jadi sekarang belum kita izinkan untuk masuk tes, kecuali untuk besok ya. Nah, halaman utama untuk login seperti ini ya. Jadi masukkan kartunya tadi, yang paling atas itu adalah username-nya atau kode pesertanya, yang di bawah adalah passwordnya ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, pada saat berhasil login, Bapak Ibu akan diminta untuk mengizinkan kamera. Jadi silakan Bapak Ibu nanti centang ini atau checklist ini yang tanda biru ini, kalau di browsernya akan tampil seperti ini. Silakan berikan akses untuk kameranya. Selama ini belum diizinkan, maka tidak bisa masuk ke dalam soal ya. Nah, nanti pastikan browsernya yang digunakan ini adalah versi yang terbaru ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ada terkendala. Berikutnya kita lihat. Oke. Nah, kalau sudah masuk dalam login, ini akan tampil seperti ini wajahnya si peserta ya. Maka silakan klik ya ikuti tes. Ya, silakan ya ikuti tes. Akan muncul seperti ini. Silakan, yang saya lingkari demikian, akan ya ikuti tes, maka akan diarahkan kepada berikutnya. Nah, di sini ada konfirmasi terakhir ya. Konfirmasi terakhir untuk memasukkan token. Kalau sudah dimasukkan token, silakan mulai mengerjakan. Nah, selama mengerjakan, maka kamera tidak boleh mati atau dimatikan, tidak boleh. Karena nanti secara otomatis nanti akan diturunkan dari CBT-nya. Nah, berikutnya setelah tadi tokennya sudah dimasukkan, maka akan tampil seperti ini soal ya. Ada jenis tesnya, karena jenis tesnya kita adalah uji kompetensi guru, maka akan tampil seperti ini. Kemudian namanya, lalu ada juga sisa waktu atau timer otomatis. Lalu ada juga di sini ada koneksi, status koneksi, apakah itu keadaannya pada saat berjalan, koneksi buruk, stabil, atau lancar, ini akan ditampilkan seperti ini. Lalu kameranya juga ada seperti ini, dan ini juga bisa digeser-geser ya. Jika mengganggu, silahkan juga digeser kepada posisi yang tepat. Lalu yang nomor 3 ini adalah konten soalnya. Konten soalnya ini akan bervariasi nanti, seperti tadi yang saya sampaikan, ada pilihan ganda, ada uraian, ada analisis konteks, dan lain sebagainya. Nanti akan model soal-soalnya ini akan sesuai dengan tipe soalnya yang diberikan ya. Jadi kalau misalkan di layar ini ada tipe soal yang misalkan ini dalam bentuk uraian, maka Bapak Ibu silakan menjawab jawabannya di dalam teks yang disediakan di CBT-nya. Apakah itu dituliskan langsung atau memang bisa juga diupload filenya ya. Misalkan Bapak Ibu silakan coret-coret di kertas kemudian diupload, silakan. Itu juga boleh. Atau menuliskan langsung juga silakan. Nah, ini ada beberapa alternatif. Apakah itu nanti diisikan langsung atau diupload, semuanya akan kita cek atau kita koreksi. Itu untuk yang SCTD atau uraian. Nah, untuk pilihan ganda, ya, hanya memiliki pilihan A, B, dan C, dan D, dan seterusnya. Hanya memilih, gitu ya. Ini adalah tipe pilihan ganda. Nah, untuk tipe isian singkat, nah, silakan tuliskan jawabannya yang singkat saja, atau sesuai dengan tipe soal yang diminta, gitu ya. Lalu berikutnya, untuk tipe uraian seperti ini, ya, ada tempat jawaban untuk menuliskan atau upload jawaban. Nah, itulah tipe-tipe soal yang kita perlukan untuk pelaksanaan tes uji kompetensi guru yang akan kita laksanakan.
Nah, Bapak Ibu yang membuat jawabannya dalam bentuk upload, maka formatnya seperti ini, ya format kertasnya maksud kami. Yang pertama, kalau ada bentuk di-upload, silakan dituliskan di kertas itu nomor soalnya yang tampil di layar Bapak Ibu, kemudian kode pesertanya. Ya, tidak perlu menuliskan nama. Lalu kriterianya yang kami perlukan di dalam penulisan jawaban adalah yang pertama konsepnya benar, langkah runtut dan logis, hitungan tepat, jawaban akhir sesuai, dan penyajian rapi dan ilmiah. Nah, itulah yang kita perlukan di dalam koreksi. Apakah itu jawabannya nanti dituliskan dalam kertas, di-upload, atau memang langsung dituliskan di dalam CBT-nya, gitu ya. Jadi ada dua alternatif penuliskan jawaban esai atau uraian ini. Berikutnya, jika ada jawaban yang mau diupload, ya, mau diupload, nanti akan kami berikan kesempatan untuk mengupload jawabannya, ya, artinya foto jawaban boleh dipoto, kemudian nanti diupload, lalu didownload semua, kemudian uploadlah ke CBT-nya sesuai dengan soal yang diperlukan untuk membutuhkan jawaban upload. Ya, kalau tidak mau diupload, silakan juga jawabannya dituliskan langsung, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu mau mengakhiri tes, karena sudah dirasa sudah selesai, ya, artinya walaupun misalkan ada waktu masih tersisa, tetapi Bapak Ibu ingin menyelesaikan tesnya, silakan klik di sini akhiri tes, ya, akhiri tes, maka akan tampil seperti ini dialog, ya, artinya jawaban yang dikerjakan berapa, lalu Bapak Ibu silakan tuliskan komentarnya terkait dengan Bapak Ibu yang laksanakan lah ya, apakah itu aplikasinya tidak maksimal atau memang soalnya terlalu mudah atau bagaimana gitu ya. Silakan atau apa saja terkait dengan pelaksanaan kita silakan berikan saran dan masukan. Lalu centang begitu, lalu klik akhiri tes. Ya, inilah setelah diklik akhiri tes maka akan selesai. Ya. Nah, kalau sudah selesai di akhir tes, maka akan kembali kepada posisi awal tadi kita memulai tesnya. Akan muncul di sana kode digit angka sebagai konfirmasi bahwa Bapak Ibu sudah melakukan tes. Nah, selama waktu masih tersedia, ya, namun Bapak Ibu sudah mengakhirinya, maka wajib menginformasikan kepada pengawas nanti kode digit angka yang muncul ini supaya kami izinkan keluar dari Zoom-nya. Selama tidak kami izinkan, Bapak Ibu tidak boleh keluar dulu ya, kalau masih ada waktunya. Tetapi kalau tidak ada waktunya, maka secara otomatis nanti akan diturunkan oleh sistem. Begitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang peserta membuka tesnya kemudian ditinggalkan. Itu tidak boleh. Dan harus dan waktunya tetap berjalan terus sesuai dengan waktu yang kita berikan 150 menit untuk mengerjakan soal yang tadi kita paparkan di depan ya. Nah, kalau sudah dinyatakan seperti ini, artinya ini sudah selesai, artinya Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tes. Artinya sudah boleh keluar dari aplikasi ini dan secara otomatis semua jawaban yang dilakukan Bapak Ibu tersimpan di CBT-nya atau di tes langsung diterima karena sistemnya secara otomatis ya. Nah, itulah gambaran dari pelaksanaan kita dan saya mengajak untuk semua pihak untuk bekerjasama meningkatkan kompetensi guru. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan khususnya di Bangka Tengah. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetapi sebelum menutup supaya kita bisa melihat bagaimana gambaran aplikasi tesnya, maka perlu saya demokan atau memberi tutorial terkait dengan CBT-nya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengakses sekarang halaman tesnya, maka akan muncul seperti ini di layar, yaitu eh, CBT LOP Indonesia, dan silakan klik masuk CBT-nya. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan memasukkan kode digit angka yang digunakan berdasarkan kartu pesertanya ya. Ada 8 digit angka, semua peserta pasti berbeda dan passwordnya juga pasti berbeda. Silakan dimasukkan ini. Nah, kalau berhasil maka secara otomatis akan diminta
akses kamera. Itu tadi yang kita jelaskan itu akan diminta akses kamera, ya. Nah, silakan di sini kalau kita mundur ke belakang lagi, di sini ada wajah rekan kami. Nah, silakan klik allow gitu ya. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Nah, di sini silakan allow this time juga boleh atau visit this site juga silakan. Nah, ini akan secara otomatis akan diberikan izin ya. Nah, ini. Nah, setelah itu nanti akan klik ya ikuti tes. Nah, di sini Bapak Ibu memasukkan token. Ini konfirmasi terakhir sebelum kita masuk di dalam ruang tesnya. Ada namanya, ada kode pesertanya, ada bidang, ada nama kegiatan, ada tanggal tesnya, ada durasi, dan juga keterangan dari kegiatan itu sendiri. Nah, di sini akan ada konfirmasi terakhir. Nah, silakan diinputkan tokennya yang dibagi nanti saat di Zoom ya. Jadi token hanya didapatkan pada saat di Zoom ya. Nah, silakan masukkan tokennya, maka klik mulai mengerjakan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengerjakan tesnya ya. Nah, di sini pilihan ganda silakan pilih opsi jawabannya apakah A, B, C sesuai dengan menurut Bapak Ibu benar. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat tadi pada saat kita memilih ada notifikasi bahwa jawaban itu berhasil dikirimkan. Nah, ini artinya jawaban yang pertama tadi di submit itu langsung terkirim. Ya, artinya tidak perlu khawatir tidak tersimpan ya. Nah, berikutnya kita lihat jika jawaban apa namanya isian singkat, maka tuliskan saja jawabannya. Dan jika ada ragu-ragu juga silakan pilih ragu-ragu. Dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat kalau dia membuka tab yang lain ya, apa yang terjadi? Nah, di sini ada peringatan Bapak Ibu. Nah, ini peringatan-peringatan yang muncul jika peserta melakukan kecurangan. Contohnya membuka tab lain atau membuka aplikasi lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti tidak boleh dibantu dengan pihak-pihak lain gitu ya. Dan dalam sistem ini juga ketat, tidak boleh login lebih dari satu. Hanya satu perangkat yang bisa login selama pelaksanaan itu ya. Jadi ada peringatan-peringatan ketat yang kita berlakukan supaya kegiatan ini berjalan lancar. Berikutnya, kalau misalkan jika membuat ini akan tes dihentikan ya. Nah, tes dihentikan ini akan kembali kepada dashboard ini dan ini menjadi catatan penting bagi kami dan hasilnya nanti akan kami jelaskan ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini ya. Kalau ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Kemudian ini dilanjutkan. Nah, seterusnya, seterusnya. Dan kalau kamera dimatikan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, kamera mati maka akan disuruh untuk mengaktifkan selama 30 detik. Jadi kalau nanti kamera tidak dinyalakan, maka secara otomatis akan dikeluarkan. Nah, ini akan kembali pulih jika sudah diizinkan ya, dan seterusnya. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran terkait dengan kegiatan kita. Nah, kalau ini sudah selesai, seperti yang saya jelaskan tadi, silakan berikan sarannya, kemudian centang, lalu klik akhiri tes. Nah, di sini tampil kode digit angka seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu informasikan kepada petugas kita yang mengawasi selama pelaksanaan. Boleh bawa keluar dan itulah gambaran terkait dengan kegiatan kita. Mungkin mungkin dari saya itu gambarannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host untuk sesi kita siang hari ini. Siang Pak Adi, kami kembalikan ke Pak Adi. Mungkin untuk dipandu ada sesi tanya jawabnya untuk membantu memperjelas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Douglas, Pak Joni. Baik Bapak Ibu guru, mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan kepada tim LOPI. Kami persilakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Adi. Ya, silakan Pak Sudar. Langsung aja Pak Sudar ke Pak Douglas ya, sama Pak Joni. Izin Pak Douglas, kami mau bertanya.
karena kami ini ada guru yang kurang memahami IT, Pak. Jadi kalau seandainya kami kan satu ruangan ini, dan seandainya saya berangkat misalnya untuk membantu teman, apakah akan terdeteksi dari kamera Zoom itu saya membantu teknisnya di DIS, Pak? Karena di sekolah kami, Arab Malum, ada guru-guru tua, Pak, yang nggak paham benar dengan IT. Jadi kalau saya berangkat dari kursi saya, otomatis itu terdeteksi di Zoom, apakah akan terjadi kecurangan atau gimana, Pak? Nah, seperti itu. Jadi kami juga bingung kalau lihat teknis seperti itu terlampau ketat, agaknya wah, kasihan juga seperti kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang kawan kami ini panikan, Pak, jangankan untuk ngisi seperti ini, untuk ngisi suling cat aja panikan, Pak. Jadi gimana solusinya? Seperti itu, Pak Adi. Makasih. Baik, Silakan. mungkin saya bantu untuk menjawab. Langsung Pak Adi ya, langsung Ya, aja Pak. langsung aja. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin berlaku untuk semua pertanyaan. Mungkin Bapak yang dari Simpang Katis mewakili untuk semua lah ya. Saya kalau mengamati dari Bangka Tengah, sepertinya lebih maju daripada daerah yang lain. Lebih melek dari teknologi. Tapi paling tidak begini Bapak Ibu, selama di pengawasan itu nanti kita akan memberikan kesempatan gitu ya. Kalau membantunya secara langsung begitu, jak begitu, nanti akan kena penalti. Tetapi ada nanti pengawas, silakan meminta izin dan selama pelaksanaan nanti akan dibantu oleh tim yang begitu banyak nanti mengawasi. Kalau ada kendala-kendala akan diberikan izin gitu ya. Akan kita bantu sampai clear pelaksanaannya kita. Mungkin itu Pak Adi dan Bapak yang menjawab tadi bertanya tadi. Jadi nanti akan kita bantu ya. Ya, begitu Pak Sudar mungkin ya. Jawabannya mungkin cuma Pak Sudar termasuk juga kawan-kawan lainnya. Karena kondisinya memang begitu Pak Joni, kita tapi kalau berkaca dari pelaksanaan suling jar kemarin pada dasarnya sih sudah melek lah ya, Pak Sudar ya. Ya, kemudian gini, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin dari Bapak Ibu. Yang di Ada Pak. Ya, silakan. Coba di raisen saja dulu siapa? Mana ya? Oke. Sin Pak, saya Dalan Pak Tony dari SD Negeri 23 Sungai Selan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, yang saya ingin tanyakan ada dua Pak. Yang pertama, bolehkah ketika melaksanakan ujian tersebut jika di tengah perjalanan pengisian itu pengen izin ke WC misalkan Pak atau ke toilet. Yang kedua, gimana Pak jika di tengah perjalanan itu tiba-tiba kita mengalami kendala seperti listrik misalkan mati. Kita kan pakai WiFi Pak. WiFi itu kan secara otomatis listriknya juga mati. Nah itu tindak lanjutnya bagaimana Pak? Baik, itu. Terima kasih Pak. Baik, saya bantu jawab ya Pak, langsung. Intinya dalam pelaksanaan 150 menit, kita beri kesempatan untuk ke belakang. Sebelum dan dalam perjalanannya pun pasti kita berikan Bapak Ibu, ya tenang saja. Dan yang kedua, terkait dengan listrik padam, WiFi mati, ya memang dari sisi server memang tidak bisa mengatasi itu langsung dari kami ya. Jadi nanti boleh nanti berkoordinasi kalau misalkan hal-hal itu terjadi, kami akan meminta petunjuk dari dinas nanti terkait dengan wilayah-wilayah mana saja yang memang terkendala demikian. Mungkin itu Pak Dalan untuk menjawabnya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada yang resen kembali yang mau bertanya? Ya Pak, tanya Pak. Ya. Izin Bapak, saya mau tanya Pak. Untuk pengisian ini menggunakan website atau menggunakan aplikasi Pak? Ulangi Bu. Untuk penggunaan ini kan mau ngerjain soal nih. Biasanya kan ada ini menggunakan website atau menggunakan aplikasi Pak. Kalau pakai aplikasi bisa nggak Pak kita diberikan simulasi terlebih dahulu biar misalkan meminimalisir ketika misalkan udah pelaksanaan ada guru yang kan ada beberapa guru yang belum begitu mahir. Nah nanti kita beritahukan dulu Pak. Kalau secara Bapak tadi kan menjelaskannya secara ini baru ya. Saya masih
Kalau kita yang masih muda kayak seperti saya masih bisa Pak. Tapi kayak kan perlu yang kayak gini Bu, masukinnya gini. Apa tadi saya juga melihat jawabannya harus dikirimkan menggunakan HP ya Pak. Nah, jadi itu penggunaannya pakai website atau aplikasi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik Bu Pera. Jadi nanti kita sudah dijelaskan tadi bahwa kita menggunakan aplikasi website dengan menggunakan browser tadi yang Bapak Ibu sudah siapkan nanti browsernya di laptopnya atau PC-nya masing-masing. Melalui link tadi yang kita sampaikan di technical meeting waktu penjelasan tadi. Jadi mungkin ininya tidak terlalu sulit memang. Dan nanti sebelum kegiatan pun nanti akan kita arahkan, akan kita beri lagi penjelasan terkait hal apa saja yang mau dilakukan dalam beberapa waktu ke depan dalam pelaksanaan tes itu. Jadi nanti akan dipandu juga nanti pada saat di hari H. Kalau besok jam 13.30 kita akan pandu kurang lebih 15 menit. Setelah itu baru bersama-sama kita melaksanakan tesnya. Mungkin Bapak Ibu begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, silakan laptopnya yang ada kameranya, kemudian silakan juga ada browser terbaru, koneksinya bagus, dan itu yang kita perlukan untuk mendukung kegiatan dari Bapak Ibu yang mengakses dari daerahnya masing-masing. Ya, jadi tidak ada penginstalan aplikasi kecuali browser ya. Mungkin itu Bu tambahannya atau gambaran kegiatan Boleh tersebut. tambah Pak, ini boleh nggak Pak yang peraturan tadi Bapak share bagikan layar itu boleh dijapri ke grup nanti biar kami belajar secara mandiri biar ketika ada kendala biar Baik, kami juga nanti bisa belajar ya Pak ya. baik Makasih Pak, terima materi kasih. TM-nya nanti akan kami sampaikan sama Pak Adi. Nanti Pak Adi nanti yang meneruskan kepada kita semua. Oke, terima Mungkin kasih begitu Pak. ya, Adi? Ya, Ya. sama-sama ya. Izin Pak, mau bertanya? Oh ya, silakan Silakan. SD 4 Lubuk. Ya, ini Pak mau tanya terkait pelaksanaannya tadi kan ada yang bisa sama-sama, ada yang masing-masing. Nah, yang sama-sama tadi kan penjelasannya kan kalau daftarnya kan kolektif. Nah, kami ini dari SD 4 tuh mau sama-sama, tapi kemarin daftarnya tuh masing-masing, Pak. Apakah bisa, Pak? Dalam Baik, satu ruang. baik. Tadi sudah kita jelaskan pada saat kamera, ada dua perangkat tadi yang kita sudah jelaskan. Perangkat pertama itu perangkat utama, seperti yang digambarkan di dalam ilustrasi gambar. Perangkat utama hanya mengakses CBT-nya. Tetapi perangkat yang digunakan itu wajib ada kameranya, seperti laptop lah ya, kira-kira begitu. Dan itu harus terhubung ke CBT-nya. Dan yang perangkat yang kedua ini adalah perangkat untuk Zoom. Misalkan bisa juga seperti handphone ditaruh di belakang, kemudian menyoroti di ke depan, kira-kira gitu ya. Dan bisa juga menyorot lebih dari satu peserta. Jadi kalau misalkan contoh dari SDN 8 Pangkalan Baru, contoh ya Bapak Ibu ya, ada mendaftar misalkan 3 orang. Lalu mereka masing-masing memiliki laptopnya masing-masing, kemudian satu kamera untuk mengawas dari belakang. Ya, begitu ya. Jadi satu kamera untuk menyoroti semua peserta. Ya, jadi jaraknya pun nanti akan kurang lebih tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi paling tidak kameranya bisa menyorot untuk semua. Kalaupun di masing-masing memberikan, misalkan eh, Ibu Ibu Emilia, Melinda, misalkan begitu, tersendiri dia mendaftar, silakan juga boleh. Seperti yang dilakukannya satu kamera untuk menyorot sendiri juga nggak masalah, gitu ya. Jadi mana yang lebih efektif menurut sekolah? Yang penting kita dari Zoom itu komunikasi, dari CBT-nya hanya mengawasi orang yang tepatkah untuk mengikuti tes itu. Nah, itu dia pertanyaan dari CBT-nya. Mungkin itu Pak jawaban dari kita. Pak, izin bertanya Pak. Sebentar, Silakan Bu. sebentar. Ya, sebentar. Baik. Pak Joni dan dari SD berapa tadi? 4 Lubuk ya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa secara teknis pelaksanaannya ini Bapak Ibu bisa melaksanakan di lab Bapak Ibu ataupun di ruang guru Bapak Ibu secara bersamaan yang memiliki perangkat laptop ataupun komputer dan itu bisa dilaksanakan bersama-sama dan artinya secara kamera mungkin bisa diletakkan di belakang pelaksanaan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa melaksanakan secara individu gitu ya, kurang lebihnya bisa melaksanakan secara individu. Tetapi untuk zoom, kamera zoomnya juga tetap harus diaktifkan di belakang
Bapak Ibu melaksanakan ujian nantinya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Ibu. Tapi saran kami memang lebih baiknya itu adalah dilaksanakan secara bersama-sama di dalam ruang kelas ataupun lab Bapak Ibu nantinya begitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari SD 5 Koba, silakan. Ya, izin bertanya, Kamera, Pak Douglas. kameranya mohon diaktifkan, Bu. Tadi Sujan. kameranya. Ya, Oke, izin bertanya, Pak. silakan. Kepada Pak Douglas tadi kelewatan yang pas masuk ke link CBTLOP-nya, kan di situ diminta apa? Kode peserta sama passwordnya. Passwordnya itu apa ya, Pak? Yang ada barcode-nya atau gimana? Baik, di penjelasan kita tadi yang dibutuhkan dalam login itu adalah username dan password. Nah, username-nya itu adalah kode pesertanya, kemudian password-nya adalah yang di bawah barcode itu. Artinya ada barcode. Silakan nanti Ya, tadi setiap peserta itu memiliki kartu pesertanya dan ada barcode-nya di bawahnya ada kode digit angka. oke, berarti belum bisa diakses sekarang ya, Pak? Untuk sekarang sesuai dengan jadwal kita belum ya, karena memang Oh jadwalnya ya. belum. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Douglas. Sama-sama. SD 8 Pangkalan Baru, silakan. Assalamualaikum, mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin bertanya, Pak. Mau bertanya tentang Silakan, Bu. Bu SD 8. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, mau bertanya tentang pengerjaan soalnya. Apakah boleh soalnya itu dilangkah? Misalnya ada apa? Kita mengerjakan soal nomor 5. Nah, terus kita mau melangkah, tidak langsung dijawab, mau langsung nomor 6 gitu. Nanti apakah bisa balik lagi atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Untuk soalnya, Bu, kalau kita sajikan, kalau sesuai dengan penjelasan itu ada 100 soal ya, dan sudah semua aspeknya di situ dijelaskan. Dan memang soal itu bisa dikerjakan yang mana saja yang menurut Bapak Ibu duluan gitu ya, atau yang menurut Bapak Ibu yang mau dikerjakan lebih awal yang mana. Nah, silakan nanti nomor 1 sampai nomor sekian gitu ya, dicek mana yang menurut Bapak Ibu diduluankan untuk dikerjakan gitu ya. Jadi bebas ya. Apakah yang tipenya analisis konteks atau pilihan ganda itu bebas-bebas saja. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Ya, baik, Fleksibel ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, di 9. Kebetulan ada lagi Bu Vera. Pak, saya mau tanya, kalau menggunakan Chromebook bisa nggak Pak ya untuk penggunaannya? Selain Bisa Bu, bisa. bisa Bu ya? Oh, Bisa. oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Saya boleh nanya Pak Joni? Boleh, silakan Pak. Lab secara sarana bisa menggunakan laptop, Chromebook, HP bisa Pak? Oke, baik. Itu aja Pak pertanyaannya Pak. Atau ada tambahan lagi? Nanti aja lah tambahannya. Baik. Secara aplikasi didesain untuk desktop ya. Tetapi tidak berarti kita nggak bisa mengakses dari handphone, bisa saja dari handphone. Hanya saja, hanya saja, karena itu soalnya mungkin agak panjang, mungkin itu aja sih interface-nya Pak yang tidak memenuhi standar untuk handphone lah ya. Kita sarankan menggunakan PC, tapi bisa juga dengan terpaksa mungkin bisa juga menggunakan handphone gitu ya. Kalau misalkan keadaannya, misalkan di daerah-daerah itu ya terputus jaringan harus menggunakan kabel data atau kuota data gitu ya. Itu kendalanya Pak. Bisa Pak ya? Ya, artinya prioritas utama laptop ataupun Chromebook ya. Ya, betul. Baik, yang kawan-kawan lain, Bapak Ibu, ada lagi mungkin pertanyaan? Mungkin gini, Pak Joni, saya sudah ngerangkum untuk yang apa namanya, yang di chat gitu ya. Silakan Pak. Ada pertanyaan yang memang kelihatannya belum dijawab sama tim Lopi dari Bu Mugini ini. Beliau menanyakan
jika beliau terkendala mengerjakan karena stroke, apakah boleh diwakilkan, Bapak? Untuk tes ini tidak bisa diwakilkan, Pak. Ya, oke. Oke, begitu ya, Bu Mugini ya. Saya nggak tahu dari SD mana ini, Bu Mugini. Yang pasti tidak bisa diwakilkan ya, Ibu ya. Itu yang dari chat booknya kita baca lagi. Ini maksudnya Pak, kalau stroke itu maksudnya apa Pak? Sakit atau gimana Pak ya? Mohon lebih Ya, detail. mungkin Bu Mugini bisa tampil dulu, Bu Mugini, atau bisa kita melalui langsung saja bertanya ke Pak Joni-nya. Ya, kalau Bu misalkan Mugini. dalam hal penyakit mungkin bisa digantikan ya, tapi kita data Ya, ulang Pak. Kita pengalihan gitu. iya, Supaya betul. kita nonaktifkan kartu yang sudah didapat gitu ya. Iya. Bapak Ibu guru mungkin tahu Ibu Mugini ini dari SD mana ya? Kalau boleh tahu. Izin Pak Adi, Ya, dari SD 9 Pak Adi, Pangkalan Baru, 9, Pangkalan Baru. 9. Pak Dodi ya. Ya Pak Dodi Pak, kebetulan waktu pendaftaran gabung Keku Pak. Oh, dengan Bu Nur. Itunya gimana? Stroke-nya ini stroke ringan atau stroke berat, Ibu? Truknya tuh tangannya tuh emang tidak pecah dak Pak. Kalau di kelas pun dibantu dengan Bapak. Jadi dua-duanya tuh tetap masuk. Kayaknya Oke. untuk tangan gerakin mouse susah kayak lah Pak. Tapi kalau untuk baca soal mungkin bisa. Mungkin Oh, untuk menggerak-gerakkan mouse-nya tuh yang susahnya. ya baik. Nanti saya hubungi Pak Dodi dulu lah, Bu. Ya, Oke, oke. gitu ya. Nah, Terima izin kasih. Pak, nanya Pak. Ya, Adi, 13 nanya Koba. apa Adi? 13 Koba silakan. 13 Koba. 15 lubuk Pak. Baik, izin Pak Adi, mohon bertanya. Ya, 13 Koba silakan. SD 3 Pak Ya, Pak. Adi. Di Raisen ya kalau mau bertanya ya. Ya, Pak, dari SD 13 Kobak izin bertanya, Pak. Nanya dua Ya, dua ya, ya. hal, Pak. Yang Ya, pertama, silakan. Kameranya tolong di-on kan. Nah, baik, Pak, kan izin. ganteng tuh pakai PID kan. Izin, Pak. Ya. Nanya yang pertama, apakah nanti hasil daripada kegiatan UKG ini akan dipublish secara umum? Yang kedua, kira-kira apa output bagi kami sebagai peserta setelah mengikuti kegiatan ini, Pak? Terima kasih. Ya, saya jawab aja langsung Pak Joni. Ini Iya, siap tatarannya Pak. Silakan. kebijakan dinas ya. Itu nanti tadi sebenarnya Bu Azizah sudah sampaikan terkait dengan latar belakang pelaksanaan kegiatan ini, Pak ya. Nah, keterkaitan dengan hasil nanti tidak akan kami publish. Ini akan kami sampaikan kepada masing-masing kepala sekolah, Pak. Nantinya ya. Ini hanya internal untuk satuan pendidikan masing-masing dan internal untuk dinas pendidikan. Ya. Dan untuk kegiatan ini outputnya nanti sudah disampaikan Bu Azizah juga tadi hanya sebatas pemetaan hasil pembelajaran kita selama ini karena untuk yang SD ya analisa kami untuk yang siswanya kemarin dari hasil ujian itu sudah kami dapatkan Pak. Tetapi untuk yang guru ini belum kami dapatkan dan ini akan menjadi bahan kami untuk membuat ataupun melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi kawan-kawan yang ada di satuan pendidikan, Pak. Kita kan bisa melihat nanti kelemahannya posisinya ada di mana dan itu bisa menjadi bahan rujukan kami untuk menyampaikan ke pimpinan begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ada lagi SD 15 Lubuk. Ya, makasih Pak Di. Mau nanya Ya. yang masalah pelaksanaannya. Jadi kita ini kan rencananya kolektif. Untuk Zoom-nya itu masih link yang sama seperti hari ini ya? Betul, betul Ibu, betul. Nah, Betul. lanjut Pak ya. Terus kita tuh kan rencananya pakai PID itu Pak untuk Zoom kolektifnya. Dan untuk pelaksanaan tesnya itu pakai Chromebook. Itu yang waktu link yang di CBT itu di Chromebook itu masing-masing guru itu ya Pak ya? Betul Ibu, betul. Oh, nanti linknya dapatnya dari
yang lopi.co.id itu. Iya betul, nanti juga di Zoom juga nanti akan kita tayangkan juga, ditayangkan kembali nanti pada saat hari hanya gitu ya. Oh iya, itu Pak lagi Pak. Kita ini kan banyak yang kembali ke pertanyaan pertama itu guru yang sesepuh Pak. Jadi nanti boleh nggak kita tuh pakai operator sekolah Pak buat membantu login apa segala macam. Soalnya kan langsung di itu di Zoom Pak. Baik, untuk membantu bisa selama pelaksanaan, misalkan nih besok kita buka jam 13.30 ya. Kemudian kita akan buka Zoom-nya itu jam 13. Jadi nanti pada sudah sebelum pelaksanaan masih bisa dibantu ya. Masih bisa dibantu. Setelah Berarti jam 13.00, oh iya, pas mulai soalnya udah. ya setelah 13.00 atau sedang mengerjakan sudah tidak bisa dibantu. Iya Bu ya, nanti akan kita yang membantu gitu. nanti. Terus konsekuensinya misal kalau ada saya nih Pak rencananya Pak membantu guru yang lain. Kalau saya keluar dari tes saya ada peringatan gitu. Ada peringatan di layar itu akan muncul nanti. Berarti yang masing-masing guru ini bertanya sama operator Lopi ya Pak? Betul, betul. Nanti akan kita pandu semua ya Bu ya. Dari layar kita nanti di Zoom komunikasi ini kita akan buat bagus gitu ya. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, pada dasarnya nanti tolong kawan-kawan semua yang operator yang ada di satuan pendidikan, mohon minta bantuannya kepada kawan-kawan operator ya Bapak Ibu ya, dalam rangka menyiapkan settingan persiapan pelaksanaan ujian UKG ini. Walaupun Bapak Ibu mau menggunakan handphone masing-masing untuk Zoom-nya ataupun melalui PID atau IFV Bapak Ibu yang sudah diterima Bapak Ibu, itu dipersilahkan Bapak Ibu. Yang penting memang saran kami sih lebih baik dilaksanakan berbarengan dengan kawan-kawan lain di dalam satu ruang Bapak Ibu ya. Jadi biar enak mantaunya dan Zoom-nya hanya satu akun yang dipakai untuk bisa melihat keseluruhan kawan-kawan dalam melaksanakan tesnya. Itu saran kami ya. Saran kami dalam pelaksanaan besok dan hari Sabtu. Kemudian kami persilakan ke Pak Fauzan mungkin yang bertanya, yang akan bertanya kembali. Silakan Pak Fauzan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di SD 3 ini kebetulan berada di Pulau Nangka. Itu gimana Pak? Apa boleh ngerjakannya di luar gitu, di luar sekolah? Yang kebetulan misalnya yang ada di darat, gimana itu? Dan Ya. teman-teman juga nanti mungkin laptopnya nggak siap lah Pak. Pastilah. Karena masih ada waktu. Baik, itu ada berapa orang Pak Fauzan? 7 Pak. Kita ikut semua Pak. Berapa orang? 7 guru kelas. Sama 7 saya orang. mau Mantap, Pak. ikut juga. Ya mantap Pak. Jadi itu bisa lah Pak Joni ya. Kita karena memang SD 3 Pulau Sungai Nangkanya. Selan ini, Sungai Selan ini pulau kecil Pak. Ini nyebrang laut, sebenarnya. Boleh Pak, Sinyal boleh. sinyal juga sebenarnya agak sebentar hilang sebentar Satu muncul batang gitu. Pak. Sebenarnya kita lihat yang pertama kan seperti dalam pengawasan kita memastikan teman-teman yang mengakses CBT-nya itu benar adanya begitu ya supaya nanti sama perlakuannya juga untuk semua peserta begitu Bapak. Jadi masalah diakses dari mana saya serahkan kepada pihak masing-masing. Yang pasti kami akan mengontrol dari sisi pelaksanaan tesnya begitu. Jadi Pak Fauzan jangan khawatir, boleh diakses dari mana saja gitu ya. Yang penting koneksinya bagus, stabil gitu ya Pak ya. Oke Pak. Oke. Gitu Pak Fauzan ya. Kalau bisa dikumpulkan di rumah Pak Fauzan Mbak Aja, Pak. yang di Pedindang itu gitu. Kemudian SD 10 Lubuk silakan Pak. 10 Lubuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari SD 10 besar. Yang pertama yang ingin kami tanyakan itu terkait jadwal. Kalau jadwal pas tanggal 28 tuh kalau udah bisakah kita tukar tanggal 29? Mau gitu. Kecamatan Lubuk kan Jangan jadwalnya istri tanggal 8. kepada akun diri pribadi. Bukan semuanya seorang ya. Gimana Pak Jun? Baik, untuk jadwal kita memang sudah ditetapkan ya. Kalaupun nanti ada insiden yang memang di hari besok yang sudah terjadwal itu,
bisa kita geser ke tanggal 29. Tapi kalau yang ada keadaannya tanggal 29 udah nggak bisa digeser lagi karena cuma 2 hari kita pelaksanaan ya. Jadi nanti diinformasikan aja pada siapa yang kira-kira yang harus digeser dengan catatan ya penting gitu ya. Artinya penting lah ya. Sudah tidak bisa acaranya diganggu-gugat jadi boleh digeser lah. Kita beri nanti kesempatan. Ya, mungkin nambahkan juga Pak Joni. Jadi Pak Jun dan Bapak Ibu semua, kondisinya ini kan memang sudah diatur per hari per 3 kecamatan itu dalam rangka mengukur kekuatan server juga. Jangan sampai kawan-kawan berbondong-bondong juga mau pindah ke hari Sabtu gitu Pak Jun. Ya, Ataupun berbondong-bondong mau ya dari Sabtu ke hari Jumat gitu. Jadi kalau bisa ya sesuai jadwal sesuai jadwal yang tertera di situlah gitu. Gitu, Oke, Pak Jun. siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD 2 Pangkalan Baru silakan. Silakan Bu. SD 2. Iya. Silakan. Silakan Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, terkait dengan teknis pelaksanaan atau pengerjaan soal Pak. Di situ kan ada waktu ya Pak timernya. Jadi seperti di Juknis itu ada timer pelaksanaan pilihan ganda seperti contoh pilihan ganda 35 menit. Nah, seandainya kata Pak kami tidak sampai pada waktu tersebut, apakah otomatis dari sistemnya atau aplikasinya langsung berubah atau bagaimana ya Pak maksudnya untuk kami, terus solusinya bagaimana jika kami kekurangan waktu dalam pengerjaan soalnya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita semua udah tahu bahwa setiap kompetisi itu harus ada batas waktu. Nah, dalam pelaksanaan ini juga kita batasi batas maksimalnya itu 150 menit, 2,5 jam. 20 Pak. 150 menit. Betul. 150. Betul. 150 menit. Tadi udah kita upgrade ya. Di-update tadi di informasi technical meeting ini kita sampaikan batas waktu maksimal mengerjakan itu 150 menit ya. Dan itu batas maksimal, Bu. Dan ke Bapak Ibu kalau memang masih ada yang belum dikerjakan tapi waktu sudah habis memang kita harus akhiri tesnya Bapak Ibu ya. Karena kita sudah dibatasi. Dan itu ada kompetisi maksudnya. Itu namanya uji kompetensi. Jadi kalau kita buat nanti unlimited waktu, kita nggak bisa habis nanti waktunya. Mungkin begitu ya, Pak, Ibu ya. Bukan Pak. Silakan, Bu. Silakan. Kita maksud pilihan ganda Pak, misalnya ya Pak, pilihan ganda 35 menit. Kemudian pada saat nanti dia yang saya tanya sistemnya itu nanti dia berubah otomatis ke yang sesi berikutnya, ke soal bentuk soal berikutnya. Misalnya yang ini kita yang mengatur sendiri Pak, maksudnya kita mau ke bentuk soal apa dulu yang harus dikerjakan, seperti itu maksudnya Pak. Baik, kalau secara sistem kita beri keleluasaan ya, kita tidak ada membatasi pilihan ganda untuk berapa menit gitu ya, hanya keseluruhan kita batasi aja. Tetapi di kitanya ada catatannya memang, di servernya saja. Kalau misalkan pilihan ganda nomor 1 tapi ibu kerjakan lama di sana, itu nanti sistemnya saja sebenarnya, tidak apa namanya itu tidak berganti sesi kecuali ibu yang melakukannya gitu ya. Paham Bu maksudnya? Jadi pilihan ganda pilihan Paham ganda. Pak. Ya, jadi kita membatasi waktu totalnya aja 150 menit gitu ya. Jadi Bapak Ibu mau mengerjakan yang mana Terima kasih bebas. Pak. Izin Ya. Pak, boleh kami minta ini Pak, juknisnya Pak. Ya, nanti akan kita berikan ya Bu ya. Nanti setelah Tolong kiriman sesi ini nanti akan kita berikan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya bertanya Pak. SD 5 Koba ya, silakan Bu. Ya. Izin bertanya Pak Douglas, ada rekan guru saya yang belum mengupload bukti pembayaran Pak. Masih bisa nggak ya Pak per hari ini ngupload bukti pembayarannya? Baik, untuk semua pendaftaran sampai kalau tidak salah sampai ditutup jam 17 kalau nggak salah, 17 waktu Indonesia Barat hari ini. Jadi nanti silakan di-upload. Ya. Supaya nanti kartu pesertanya itu didapatkan. Kalau tanpa kartu peserta nggak bisa tes nanti.
Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti upload pembayarannya di menu yang mana, Pak? Di Klik daftar lagi atau di menu gimana? konfirmasi bayar, di menu konfirmasi bayar. Baik, lanjut. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang bisa ditanyakan? Pak Joni kalau bisa juknisnya bisa di-share di chat ini Pak mungkin. Baik Pak, mohon ditunggu ya Pak ya sebentar ya. Ya, Kita ya, ya. Ada satu pertanyaan di chat ini Pak Joni. Iya Pak. Jadi mereka ini sudah daftar dengan alamat sekolah sudah benar dan data yang benar, tapi setelah cetak kartu pesertanya muncul SD-nya SD lain gitu, Pak. Ada dua, setelah saya lihat datanya ada dua masuk ke kabupaten yang lain gitu ya. Ada dua. Tapi silakan Bapak Ibu karena kami sudah pemutahiran data juga, mengamati terus data itu, silakan diunduh lagi kartunya. Karena memang kita lihat penulisan NSPN di awal itu salah. Artinya dia terlempar bahkan ke provinsi yang lain gitu ya. Oh, Jadi iya, iya. sekarang sudah kita benarkan, Bapak Ibu yang merasa demikian silahkan diunduh gitu ya. Oh ya. Tapi kalau memang demikian juga, silahkan nanti diinformasikan ke kita supaya kita update. Ya, oke. Setahu saya sudah diperbaiki ya. Oke, Pak Joni, terima Ya, kasih. siap. SD 4 Lubuk, silakan. Pak mau tanya, ini untuk rolling materi pembelajaran itu kelas 1, kelas rendah sama kelas tinggi itu sama Pak ya? Soalnya itu kira-kira. Masalahnya kalau dilihat di ruang materi itu Pak, kelas 1 itu biasanya agak rendah pembelajarannya. Sedangkan di tes itu pembelajarannya agak tinggi Pak. Gimana itu? Apa sama Pak? Kelas rendah sama kelas tinggi. Kelas tinggi sama kelas rendah itu. Sedangkan kami ini Pak yang kelas 1 ini saya udah ngajarnya hampir 13 tahun kelas 1 Pak. Menghitung perkalian misalnya kalau misalnya geometri itu Pak yang hitung tinggi itu gimana Pak ya caranya? Pengolahan data itu Pak. Baik, langsung saya jawab. Ya, langsung saya jawab ya, Pak ya. Secara materi ini pertanyaan yang bagus dari Ibu. Dari tadi saya tunggu jawab pertanyaan yang demikian memang. Jadi Bapak Ibu, materi yang disajikan ini sudah karena tujuannya untuk guru, kita sesuaikan untuk guru ya. Jadi bukan melihat dari kelas 1 sampai ini sudah kita rangkum semua terkait dengan soalnya gitu. Jadi kita sudah letakkan kapasitasnya sebagai guru ya. Begitu, Bapak Ibu ya. Jadi tadi aspek yang diukur kita sudah jelaskan tadi bahwa apa saja yang kita letakkan di dalam soal itu. Nanti akan kita cek semua hasil pekerjaan dari Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kelas besar, kelas kecil itu sudah kita rata-ratakan lah. Karena memang kami diskusi kemarin ada juga memang guru yang mengajari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga kami perlu melihat ininya menyesuaikan gitu ya supaya semua dirata-ratain lah. Kira-kira gitu Bu ya. Ya, gimana Bu? Sudah Pak. Ya, artinya Terima kasih, ya, Pak. ya bagus pertanyaannya. Jadi artinya memang Ibu misalkan ngajar di kelas rendah, ya soalnya rendah juga kan nggak begitu juga gitu kan Bu. Karena secara materi juga kita harus menguasai seluruh, walaupun tidak seluruh materi begitu kan. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa menangkap ya jawaban dari Pak Joni. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ini juknis untuk persiapannya sudah di-share oleh Pak Joni di chatnya. Bapak Ibu bisa langsung download ya, agar bisa membaca lah paling tidak memahami persiapan-persiapan besok. Jadi Pak Joni, besok itu kan memang kita startnya itu 13.30 ya. 13.30 ini dalam artian mungkin 15 menit awal itu kawan-kawan melakukan settingan terlebih dahulu ya untuk persiapan-persiapan ini gitu Pak. Betul Pak, betul. Oke. Jadi 30 menit sebetulnya kita sudah buka Zoom ini
ada hal apa saja yang mau disampaikan juga sebelum tesnya silakan. Tapi 15 menit sebelum 13.30, 15 kemudian baru kita mulai gitu ya. Oke. Nanti tolong pastiin juga Pak dari tim LOPI juga untuk memastikan semua kawan-kawan guru ini sudah standby dan stay di ruangan masing-masing agar tidak ada yang tertinggal, Pak. Oke, siap Pak, siap. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup informasinya? Sebenarnya sudah, Pak Joni. Mungkin ada Oke. closing statement dulu, Pak Joni atau Pak Douglas? Baik, dari saya, Bapak Ibu, nanti eh, dalam pelaksanaan ini kita kita berkomunikasi dengan baik. Nanti kalau ada kendalanya nanti disampaikan saja dengan pengawas kita. Nanti ada beberapa tim kita akan mengawasi di Zoom ini dan kami siap akan membantu semua. Dan kita mau pastikan semua mendapat pelayanan yang sama. Mungkin itu dari saya, Pak Adi. Saya serahkan sama Pak Adi untuk berikutnya. Baik, terima kasih Pak Joni. Dari Pak Douglas? Baik, saya tambahkan sedikit karena waktu pendaftaran masih bisa sampai jam 5 sore. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang masih terkendala mengenai pendaftaran, bisa menghubungi saya di chatting di nomor HP saya di 0812 87 44 4402. Sekali lagi di 0812 87 44 4402. Silakan berkomunikasi dengan saya untuk saya bantu pendaftaran secara manual. Itu saja sih Pak Adi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Douglas, Pak Joni, dan tim LOPI, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru-guru hebat se-Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dimudahkan dalam kegiatan apapun, dalam waktu apapun, dan dalam hal apapun yang akan kita laksanakan untuk pendidikan di Bangka Tengah. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah yang kami sampaikan dari awal tadi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Kami tutup Zoom pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu izin lab semua ya, Pak Joni, Pak Douglas semuanya. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Adi. Ya, Salam buat Bapak Ibu semuanya, semoga lancar. amin amin. Baik, Bapak Ibu, Zoom-nya akan segera dimatikan. Terima kasih.